Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di perkuliahan Audit Sistem Informasi. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep resiko dan sistem pengendalian internal. Oke, kalau pertemuan sebelumnya kan kita bahas tentang pengenalan audit ya secara umum. Jadi topik yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu adalah apa saja prinsip utama manajemen risiko, kemudian apa saja kegiatan utama manajemen risiko TI, kemudian bagaimana memilih pengendalian risiko TI yang optimal, dan bagaimana menyelaraskan antara manajemen risiko TI dengan manajemen risiko bisnis. Oke, pertama kita bahas dulu apa sih manajemen risiko. Tuh. Sebelumnya di sini sudah tahu kan risiko itu apa gitu kan. Pasti dalam diri kita tuh punya risiko sendiri dalam setiap kegiatan. Tidak ada kegiatan yang tidak memiliki risiko gitu. Bahkan makan pun ada risikonya. Risikonya keselak gitu kan. Nah, itu risiko namanya. Risiko itu tidak bisa dihindarin. Tapi bisa dikurangin atau dicegah gitu kan. Jadi gini, manajemen risiko itu adalah proses identifikasi, analisa, dan antisipasi risiko secara proaktif. Apa beda proaktif dan reaktif? Nah, kalau reaktif itu terjadi dulu sesuatu, baru bereaksi terhadap kegiatan masalah tersebut gitu. Tapi kalau proaktif, sebelum itu terjadi, kita sudah melakukan kegiatannya gitu. Nah, tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk memaksimalkan dampak positif. Ya, jadi berhasilannya ditinggiin. Jadi negatifnya dikurangin gitu. Negatif dalam artian gagal ya. Gagal itu kan risiko tuh. Nah, ini tadi resiko. Resiko itu adalah berbagai hal yang dapat menghalangi tercapainya tujuan suatu proses. Nah, dalam resiko TI, teknologi informasi, itu ada 3. Yang pertama, risiko perencanaan di level strategis. Kemudian risiko pengembangan pada saat pembuatan sistem atau aplikasi gitu ya, atau hardware-nya. Kemudian risiko operasional termasuk security, jadi pada saat deployment-nya sudah. Jadi dalam dunia TI, risiko itu ada 3 tadi ya, strategis, implementasi, dan juga operasional. Nah, ini tadi prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko itu pertama bersifat proaktif. Jadi kita tuh sudah tahu apa saja resiko-resikonya. Ya. Nah, karena sudah tahu apa saja resikonya, jadi kita sudah bersifatnya antisipatif, bukan reaktif. Jadi udah mencegah ya gitu. Jadi kalaupun ada itu kita sudah siapkan bagaimana antisipasinya gitu. Utamakan penyebab bukan gejala. Gini, apa beda penyebab dan gejala? Kalau penyebab itu belum apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi, tapi kalau gejala itu dia sudah terjadi, tanda-tandanya apa aja. Nah, itu beda kan. Jadi kalau penyebab itu sebelum, kalau gejala itu setelah terjadi gitu. Kemudian menerapkan mekanisme preventif. Jadi preventif itu mungkin mengurangi kemungkinan terjadi. Contohnya kayak kejadian sekarang ya pandemi COVID-19 gitu. Bagaimana kan resikonya tuh resiko terkena COVID-19 gitu. Bagaimana tindakan preventifnya? Pakai masker, kemudian physical distancing, cuci tangan, terus juga apa lagi ya? Kayak sanitizer, terus ya pakai face shield. Nah, itu kan tindakan preventif agar mengurangi kemungkinan terjadinya terkena virus COVID-19 gitu. Nah, itu maksud kata dari preventif. Kemudian menerapkan mekanisme untuk mendeteksi terjadinya sedini mungkin. Ini tadi, jadi kita tuh udah tahu apa gejalanya, jadi kita pasang indikator-indikator untuk mendeteksi bagaimana mengetahui penyebab-penyebab tadi ya sedini mungkin. Contohnya gini, ruang server itu kan ruang server itu kan dingin, tidak boleh panasan kan, biar ada overhead gitu.
Jadi di ruang server itu dipasang biasanya termometer untuk mengukur suhu dari ruang server itu. Jadi kelihatan kalau misalnya ruangannya suhunya tuh di bawah dari di atas standar gitu ya, misalnya entah misalnya minimal 15 derajat, maksimal 15 derajat, atau ternyata suhunya sampai 24 derajat atau 30 derajat, sampai ketahuan kan ada sesuatu yang terjadi kan. Jadi cepat ditanggulangin, mungkin AC-nya rusak gitu. Kemudian menyiapkan prosedur penanggulangan sebelum kejadian. Nah, ini jadi berkaitan dengan tadi menerapkan mekanisme tadi. Jadi mekanismenya itu sudah tertuang dalam prosedur. Ya. Selanjutnya adalah bersifat iteratif. Iteratif itu kan muter, berulang-ulang. Jadi ada proses belajar di situ. Jadi misalnya kita pernah kejadian, misal kejadiannya dalam sehari-hari lah, misalnya kejadian tidak lulus kuliah mata kuliah A karena tidak pernah membawa tugas, tidak pernah belajar, dan lain-lain kan. Semester depan kan ngulang lagi tuh mata kuliah A itu. Kita kan udah tahu dari masa sebelumnya kan. Jadi kita harus belajar buat tugas biar tidak ngulang lagi gitu. Nah, gitu ya. Itu artinya iteratif. Kemudian memahami risiko dan mengendalikannya dari pengalaman. Kita malah belajar dari pengalaman. Ini siklusnya. Jadi pertama itu kita identifikasi masalahnya apa, kemudian dianalisa dan prioritas. Maksudnya risiko masalah itu banyak sekali dalam perusahaan, cuman kita harus memprioritaskan mana yang paling risikonya itu yang paling besar ya, paling besar. Kemudian pemilihan implementasi dan kontrol itu kira-kira bagaimana yang penanggulangannya. Kemudian dipantau setelah diimplementasi, ya kemudian deteksi penanggulangannya itu seperti apa. Terus diambil dari pelajaran tadi, kira ada yang kurang nggak? Ada yang kurang tak dari yang penanggulangan kita sebelumnya ya. Terus diperlakukan perbaikan, identifikasi lagi, terus berulang-ulang sampai manajemen resikonya itu sempurna ya gitu. Nah kemudian gini, bagaimana menganalisa dan mengatur prioritas resiko ya, kan resource-nya terbatas ya gitu. Cuman kan resiko itu yang tadi bilang dari awal tetap ada, tidak bisa dihilangkan resiko itu. Nah, jadi kita harus mengatur prioritas resiko mana yang didahulukan ya. Nah, untuk menghitungnya itu dilihat pertama peluang terjadinya, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, dikali. Nah, nilai yang besar itu risk exposure-nya yang besar itu yang pertama kali diprioritaskan gitu. Penilaiannya bisa kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif ya, sering terjadinya itu. Misalnya sekali sebulan, 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, dan seterusnya. Kalau peluang itu biasanya dilihat dari kejadian masa lalu. Ya, kejadian kayak misalnya server down dalam sebulan 3 kali misalnya kan, dari masa lalu itu. Nanti dihitung berapa dibandingkan dengan yang lain berapa kali gitu, seperti itu ya. Kalau dampak itu bisa dilihat dari nilai moneter, misal ya listrik padam dalam sebulan itu bisa listrik padam 20 jam. Nah 20 jam itu berarti harus menggunakan genset. Kalau mau menggunakan genset beli solar tuh berapa liter sama jam, nah dikali berapa duit itu. Nah itu rugi kan. Atau misalnya servernya down sehingga tidak ada operasional, terus transaksi tidak bisa dilayanin. Biasa dalam satu jam itu biasa ada 200 juta transaksi, dalam sebulan 3 jam berarti 600 juta gitu ya. Itu mulai kerugian. Atau bisa juga pakai hitungan kasar, misalnya kurang 5%, pengerjaannya mundur jadi 1 minggu, nah gitu ya. Itu dampak. Kemudian tingkat resiko tuh matriksnya. Jadi biasanya pakai kayak gini, 1 sampai 2, sedang 3 sampai 4, tinggi 6 sampai 9. Lewat. Nah, ini pengendalian resikonya. Pertama itu harus melakukan prosedur kegiatan yang rutin
Kemudian harus ada beberapa alternatif. Ya, contoh gini, server. Ya, server itu kan tersimpan database di situ. Nah, itu kan harus di backup. Nah, backupnya itu kan rutin setiap sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Nah, metode backupnya itu kan bisa gini, bisa menggunakan hard disk, ya, dengan hard disk di backup, atau bisa juga backupnya melalui cloud, ya, Google Drive misalnya gitu. Nah, itu ada lebih opsinya gitu. Prinsipnya itu memperkecil likelihood, ya, itu sering terjadinya, akibatnya memperkecil impact dampaknya tuh. Nah, ini prinsipnya. Ini likelihood dan impact yang di sini tadi. Nah, likelihood peluang terjadi, impact ke dampak. Jadi kendalikan penyebab untuk memperkecil likelihood, kendalikan akibat untuk memperkecil impact. Nah, ini strategi bagaimana penrisiko. Pertama, avoid itu kita batasi lingkup kegiatan. Jadi dalam satu unit kerja gitu ya, itu makanya ada namanya job description. Jadi ada batas lingkup kegiatan. Jadi tidak semuanya diambil. Jadi kalau ada masalah, tahu siapa yang bertanggung jawab, ya karena dia yang mengerjakan. Kedua, transfer, jadi dialihkan ke pihak outsourcing. Contoh seperti ini, biasa di BUMN, di itu atau di pemerintahan ya gitu ya, itu biasa pengerjaan programming dan lain-lain itu biasa menggunakan pihak ketiga. Kenapa menggunakan pihak ketiga? Itu lebih aman. Jadi bayangkan kalau mereka menggunakan karyawan, terus tiba-tiba karyawan buat sistem ya, terus tiba-tiba karyawannya berhenti atau ada kejadian lain lah, musibah gitu ya. Terus siapa dong yang mengerjakan aplikasinya? Kalau ada masalah nggak tahu. Tapi kalau misalnya dipakai pihak ketiga perusahaan, kalau ada masalah ya ke perusahaan itu bertanggung jawab. Yang tadi mitigate, menurunkan peluang terjadi, kemudian accept aja selama resiko itu masih bisa ditoleransi, udah terima aja gitu ya. Tapi dimonitor terus. Ini penerapan kontrolnya. Ini contoh-contohnya. Ini yang dijelasin, dibaca lagi aja di slide. Ini juga identifikasi kontrolnya. Nanti ini dibaca saja lah ya dari slide ini. Ini juga teori saja dengan dibaca. Ini siapa saja? Nah, ini siapa jadi berperan dalam manajemen resiko itu? Pertama, sponsor eksekutif itu biasanya beranggotakan C-level. C-level itu kayak CEO, CIO, CTO, CCC itu ya. Itu. Kemudian komite kebijakan risiko itu biasa beranggota kepala divisi TI, misalnya kepala jaringan, kepala sistem informasi, ya, kemudian dalam kepala divisi manajemen risiko gitu. Nah, itu komitenya. Kemudian kalau implementasi itu yang di lapangan gitu. Ini peran-perannya bisa dibaca saja. Nah, monitoring. Jadi monitoring kebijakan itu harus dipantau. Biasa salah satu yang dipantau itu menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Itu indikator keberhasilan. Misalnya di unit unit jaringan, KPI-nya itu dalam sebulan maksimal 1 kali internet down. Nah, itu KPI-nya. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu terjadi 2 kali internetnya down, nah berarti KPI-nya tidak tercapai. Ya, KPI-nya tidak tercapai berarti. Ya. Nah, itu berarti harus dievaluasi. Ya gitu. Itu KPI. Ini teori bisa dibaca saja sih. Nah, itu kurang lebih penjelasan mengenai manajemen risiko. Kalau ada pertanyaan kita diskusi saja di grup ya, biar lebih enak. Oke. Sekian dulu perkenalan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.